Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini teman-teman akan aku ajak untuk melihat sebuah pemberitaan ya. Kemudian kita analisa seperti apa perkara tersebut ya. Memang di Indonesia ini macam-macam lah fenomena-fenomena yang lucu dan konyol itu mewarnai kehidupan di tengah masyarakat kita ya. Mereka-mereka yang bertingkah aneh, kemudian membuat sensasi yang kita tidak tahu ya latar belakang atau motivasinya apa ya. Kali ini teman-teman akan aku ajak untuk melihat pemberitaan sekitar 2 minggu yang lalu ya. Ada seorang yang bernama Natrom kalau tidak salah, itu berusia sekitar 62 tahun, menghebohkan publik ya ketika yang bersangkutan itu mengaku sebagai dewa matahari. Jadi di Indonesia itu aneh-aneh gitu. Dia mengaku sebagai dewa matahari, dan menurut informasi yang beredar dia melarang orang lain untuk melaksanakan ibadah ya. Jadi ini beberapa fenomena yang kerap kali muncul di tengah masyarakat kita ya, orang-orang yang dalam tanda kutip itu tidak normal begitu. Perkara ini kemudian mendapatkan satu respon cepat dari pihak kepolisian Polres Lebak ya, karena yang bersangkutan ini domisilinya di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ya. Yang bersangkutan kemudian ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ya, penyelidikan dengan menangkap yang bersangkutan dengan alasan menghindari atau mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi begitu. Teman-teman sekalian, kemudian hasil dari penyelidikan tersebut ya, menurut pemberitaan yang ada, yang bersangkutan kemudian dilepaskan karena yang bersangkutan itu diduga mengalami kelainan jiwa ya, mengalami sakit jiwa ya. Selain itu memang beberapa kalangan termasuk MUI ya, Bapak Abdul Mukti dan MUI setempat itu memberikan satu pendapat kepada pihak kepolisian untuk yang bersangkutan itu sebaiknya tidak dilanjutkanlah proses penyelidikannya, karena tidak ada hasutan, tidak ada penodaan terhadap sebuah agama, tidak ada ajakan kepada orang lain untuk melecehkan sebuah agama. Cuman yang menarik ya teman-teman, memang pada akhirnya penyelidikan kasus ini itu dihentikan dengan alasan yang bersangkutan itu mengalami gangguan jiwa ya. Itu kalau kita lihat di KUHP itu pasal 44 KUHP ya. Jadi seseorang yang diduga melakukan sebuah tindak pidana tetapi yang bersangkutan itu mengalami gangguan jiwa ya, pada intinya entah gangguan jiwa itu sejak dari lahir atau dia terkena penyakit, dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Tetapi yang menarik teman-teman, bahwa sebenarnya yang berhak untuk menetapkan atau memutuskan seseorang itu mengalami gangguan jiwa atau tidak itu secara hukum bukan pihak kepolisian. Pihak kepolisian, penyelidik, penyidik maupun penuntut umum itu sebenarnya kalau ada kasus yang benar-benar terjadi pelanggaran tindak pidana itu harus tetap dibawa ke persidangan. Dan nanti yang akan memutuskan orang itu benar-benar mengalami gangguan jiwa atau dia mengalami cacat mental atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang ada itu nanti majelis hakim. Biasanya majelis hakim itu nanti akan memerintahkan jaksa untuk melepaskan terdakwa karena mengalami gangguan jiwa. Dan kemudian yang kedua itu sesuai pasal tersebut ya, pasal 44 angka 2 itu
memungkinkan yang bersangkutan kalau memang benar-benar mengalami gangguan jiwa dan telah melakukan tindak pidana itu akan dikirim ke rehabilitasi ya, ke rumah sakit jiwa begitu. Jadi sebenarnya ya ini ada salah kaprah dalam praktek hukum Indonesia ya. Kepolisian yang menjadi pihak yang menetapkan atau memutuskan seorang itu mengalami gangguan jiwa atau tidak. Padahal sebenarnya yang benar itu adalah majelis hakim. Karena rentan sekali kalau kepolisian yang membuat penetapan atau putusan soal itu. Banyak sekali ya kita lihat kasus-kasus beberapa tahun yang lalu, penyerangan kepada ulama, perusakan kepada masjid itu tidak diteruskan karena penyidik membuat kesimpulan pelakunya orang gila begitu. Sebenarnya yang kayak begitu itu tidak tepat. Seharusnya tetap kalau memang memenuhi atau diduga memenuhi unsur pidana harus tetap disidangkan, dan nanti penentuan bahwa orang itu mengalami gangguan jiwa atau tidak itu adalah majelis hakim. Kembali lagi ke soal Dewa Matahari ini, kalau menurutku penghentiannya itu bukan semata-mata karena yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa, tetapi karena tidak ditemukan unsur pidana. Itu teman-teman yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.